Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwayati Ramadhani dengan NIM 0437208885. Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 saya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan menjelaskan materi yang saya buat. Mari kita simak videonya berikut ini. Materi pelajaran yang saya ambil yaitu hubungan simbiosis. Simbiosis adalah istilah dalam ekologi yang merujuk pada hubungan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies yang hidup berdampingan dalam jangka waktu yang tertentu. Hubungan ini dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan, ataupun netral, tergantung pada jenis simbiosis yang terjadi. Dan untuk manfaatnya, yang pertama itu ada memahami bagaimana organisme berinteraksi di alam. Yang kedua, mendukung pelestarian lingkungan dengan melindungi hubungan ekosistem. Yang ketiga, membantu menciptakan inovasi berdasarkan hubungan alamiah seperti pertanian organik yang melibatkan hubungan mutualisme. Selanjutnya, mutualisme. Mutualisme adalah jenis hubungan simbiosis di mana kedua spesies yang berpartisipasi mendapatkan keuntungan dari interaksi mereka. Manfaat bersama ini meningkatkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau reproduksi kedua organisme yang terlibat. Interaksi mutualisme dapat bersifat jangka panjang, berlangsung sepanjang umur organisme, atau jangka pendek, hanya terjadi selama periode tertentu. Komensalisme adalah jenis hubungan simbiosis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut, sementara organisasi lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Hubungan ini memungkinkan spesies yang diuntungkan memperoleh keuntungan tanpa mempengaruhi spesies inangnya. Organisme yang diuntungkan dapat memperoleh makanan, tempat tinggal, transportasi, atau keuntungan lainnya. Parasitisme adalah jenis hubungan simbiosis di mana satu organisme atau parasit mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan organisme lain atau inang. Parasit memperoleh nutrisi, tempat berlindung, atau sumber daya dari inang, yang menyebabkan kerugian bagi inang dalam prosesnya. Inang mengalami kerugian yang dapat berkisar dari ketidaknyamanan ringan hingga masalah kesehatan yang parah atau bahkan kematian. Berikut adalah contoh mutualisme. Yang pertama, lebah dan bunga. Manfaat bagi lebah yaitu mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Manfaat bagi bunga dibantu dalam proses penyerbukan untuk berkembang biak. Lalu, ikan badut dan anemon laut. Manfaat bagi ikan badut mendapatkan perlindungan dari predator dengan tinggal di antara tentakel anemon yang menyengat. Manfaat bagi anemon mendapatkan sisa makanan dari ikan badut dan dibantu dalam membersihkan tentakel dari parasit. Komensalisme. Yang pertama yaitu ada contoh dari hewan paus dan teritip. Teritip menempel pada paus, memperoleh mobilitas untuk mengakses perairan yang kaya plankton. Sementara paus tidak mengalami bahaya atau manfaat yang signifikan. Untuk contoh di tumbuhan itu ada anggrek dan pohon. Tanaman epifit seperti anggrek tumbuh di pohon mendapatkan akses lebih baik ke sinar matahari, udara, dan air hujan tanpa merusak pohon. Contoh lain dari parasitisme, kutu pada kucing. Kutu menempel pada kucing dan menghisap darahnya,
sehingga memperoleh nutrisi yang dibutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan kucing menderita kehilangan darah, iritasi kulit, dan penyakit. Untuk contoh di tumbuhan, yaitu ada bunga rafflesia pada tanaman merambat atau cabang. Tumbuhan rafflesia tidak memiliki klorofil dan tidak dapat berfotosintesis sehingga mengambil nutrisi dan air dari tanaman inangnya. Hal ini menyebabkan tanaman inangnya menderita. Baik, ini dia penjelasan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Simbiosis adalah hubungan interaksi yang terjadi antara dua organisme berbeda spesies dalam satu ekosistem. Hubungan ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan hidup makhluk hidup. Berdasarkan pengaruhnya, simbiosis dapat bersifat saling menguntungkan atau mutualisme, merugikan salah satu pihak atau parasitisme, atau tidak mempengaruhi salah satu pihak atau komensalisme. Pemahaman tentang simbiosis membantu manusia lebih menghargai keragaman hayati dan hubungan ekosistem, serta mendorong pelestarian lingkungan demi berkelanjutan hidup semua makhluk. Sekian materi yang saya jelaskan, dan terima kasih.